warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LFB Shop Channel. Semoga para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari salah satu bosku. Kemarin tuh ada yang bertanya, bosku, kalau kita budidaya ikan gurame itu prosentasenya berhasilnya dan gagalnya itu lebih banyak mana gitu ya. Ini akan saya jelaskan. Usaha apapun itu tetap ada resikonya bosku, tapi kalau kita amati dari yang sudah itu, kalau budidaya ikan gurame berhasil dan tidaknya itu prosentasenya ya kebanyakan masih banyak berhasilnya. Maksudnya itu nanti dari prosentase umpamanya 10 kali tebaran itu terkadang juga berhasil semua, terkadang juga ada tidak berhasilnya itu, tapi cuman prosentasenya tidak berhasil itu paling ya 1 atau 2 kali. Jadi lebih banyak prosentase itu prosentase berhasilnya. Cuman kembali lagi terkadang itu kalau kita usaha apapun itu kembali lagi di nasib bosku. Ini seperti yang ini buat gambaran saja, ini di senior saya yang sering saya buat konten di masjid itu ada 9 kolam besar-besar, dan sekarang nih yang kosong itu ada sekitar 5 kolam bosku, belum bisa ngisi. Karena apa ya? Karena nasib. Sebenarnya kalau masalah metode cara budidayanya itu juga sudah sama seperti yang tahun kemarin. Ini saya tunjukkan, ini juga kosong, ini waktunya tebar bibit. Terus yang ini juga waktunya tebar bibit, habis panen. Yang ini juga waktunya tebar bibit, yang sana juga waktunya tebar bibit, yang di sana juga ada yang waktunya tebar bibit. Jadi kenapa kok belum ditebar ya? Karena itu faktor nasib itu juga menentukan. Jadi kita dalam budidaya ikan gurame itu tidak ada senior ataupun junior. Yang penting kita itu mau belajar. Ini padahal kalau dilihat di masjid ini sudah senior sekali. Beliau itu sudah periodenya itu di atas saya, masih duluan beliau, dan baru kali ini merasakan nasib, kembali lagi ke nasib atau keberuntungan itu yang tidak berpihak, betul-betul tidak berpihak ya pada tahun ini. Biasanya itu tidak sampai seperti ini bosku ya, paling kena itu dari 9 kolam 1 kolam tidak berhasil. Tapi untuk tahun ini di masjid itu rata-rata itu tidak berhasil, apalagi yang kolam ini gagal total. Kalau yang lainnya itu masih panen, cuman prosentasenya itu nipis, ada yang rugi sedikit itu, keuntungan sedikit. Tapi kalau yang kolam ini itu gagal total, jadi tidak pulang sama sekali modalnya. Jadi dalam kita budidaya ikan gurame itu yang penting kita tetap menjalaninya bosku. Kalau kita mau berangkat sudah berpikir nanti berhasil apa tidak, terus prosentasenya dari keuntungan atau kerugian itu lebih besar mana ya. Kalau kita terlalu berpikir jauh untuk melangkah ya, tentu istilah wong Jawa diayang-ayang, akhirnya ndak mau melangkah. Itu dalam bisnis apapun sama saja sebenarnya, intinya itu yang penting kita berpikir mantep ya, kita jalani. Yang jelas nanti tetap ada hasilnya. Masalah keberhasilan dan tidaknya itu kalau kita sudah standar, kalau kita tidak berhasil berarti kan faktornya itu faktor, kembali lagi keberuntungan atau faktor nasib. Tapi namanya usaha itu tetap ada gagalnya, tapi juga ada keberhasilannya. Yang penting kita tetap berusaha. Antara kegagalan dan keberhasilan itu nanti pasti akan berhasil juga. Makanya kalau kita mau melangkah dalam melakukan suatu usaha, apalagi khususnya di usaha bidang budidaya ikan gurame, ini saya buat video ini biar nanti bosku itu kalau mau terjun benar-benar tertata mentalnya. Jadi jangan dilihat manisnya saja. Dengar di sana itu keberuntungannya 1.000 dapat segini juta. Nah ini realitas di lapangan tuh seperti ini bosku. Ternyata juga ada yang berhasil, ternyata juga ada yang tidak berhasil. Tapi kalau di masjid ini dikatakan tidak berhasil ya tidak bisa, soalnya sudah 20 tahun lebih budidaya ikan gurame juga sudah berkembang. Dan cuman untuk tahun ini memang dirasakan, bila saya tanya itu faktor nasib.
soalnya standarnya semuanya itu sama seperti biasanya. Masalah harga, bahkan kalau harga itu lebih ada yang terpuruk dari tahun ini, cuman tetap jalan. Karena apa ya? Karena semuanya tetap berhasil, maksudnya tetap bisa panen standar, panen normal gitu. Tapi kalau kegagalan itu dari faktor kegagalan panen, artinya kita budidaya ikan gurame terus satu kolam itu kena masalah mati, cuman kepanen sedikit, ada yang tidak kepanen, itu yang biasanya itu membuat usaha kita tuh yang jelas akan berhenti, tidak bisa jalan. Tapi kalau cuman masalah harga murah itu tetap ada hitung-hitungannya, apalagi kalau harga sekarang tuh masih dapat untung. Yang jelas dulu tuh juga pernah harga tuh lebih terpuruk lagi, tapi tetap juga bisa jalan. Dan pada uploadan video kemarin itu banyak juga yang bertanya kabar harga terbaru bosku, sudah ada peningkatan apa belum. Yang jelas itu kalau di daerah saya bosku, di Nganjuk itu harga itu stagnan, berhenti di angka 26.000 sampai 27.000 itu harga untuk harga sekarang. Kenapa kok tidak bisa naik sedikit turun lagi? Memang pasarnya itu hari ini memang sangat sepi bosku. Jadi kendalanya itu bukan masalah apa-apa. Logikanya itu kan orang berpikir apa mungkin ini stoknya itu banyak ya. Kalau masalah stok ya ndak banyak bosku. Bahkan untuk hari ini tuh kalau melihat banyak sekali ikan-ikan yang gagal, ikan-ikan yang panennya itu dipanen belum ukur, masih belum waktunya panen, gagal kena penyakit dipanen, itu sebenarnya ikan tuh ndak banyak. Jadi stoknya itu normal, maksudnya tuh tidak membeludak, cuman pasarnya itu memang lumayan sepi. Ini tadi saya habis melihat di Republik Gurame, di penampungannya itu malah tidak ada aktivitas sama sekali. Saya tanya itu katanya cuman ada satu kiriman satu tempat, jadi tidak ada orang sama sekali, cuman satu orang tadi, siapa tuh Mas Kumir yang di sana, karena memang kirimannya itu sangat sepi. Nah ini untuk pasar mau normal saja bosku, maksudnya itu ndak rame gitu bosku ya. Biasanya kalau rame itu pengiriman per hari 3 kental 4 kental, itu saya yakin pasti nanti harga itu akan merangkak naik. Masalahnya apa? Stok di petani itu ndak banyak. Kalau Republik Gurame saya biasanya yang saya lihat tuh Republik Gurame sama Elang Samudra itu kalau aktif ngambilnya ke petani, maksudnya panen itu satu minggu. Kalau Republik Gurame itu bisa 5 kali gitu aja ya, nanti pasti ikan itu akan lancar, harga itu pasti naik. Untuk Elang Samudra biasanya itu kalau rame satu minggu bisa 3 kali 4 kali, itu ya pasti akan rame. Ini untuk Elang Samudra itu satu minggu paling tayang 2 kali. Terus di Republik Gurame itu satu minggu paling tayang 2 sampai 3 kali ya. Memang pasarnya sepi, akhirnya apa? Berimbas pada harga itu tidak bisa naik. Soalnya memang kebutuhan atau konsumennya itu hari ini memang benar-benar sepi. Warung-warung itu biasanya yang tiap hari pengambilannya di Republik Gurame itu saking satu restoran ada yang 2 kental, 1 kental 2 kental, itu sekarang ya paling 2 hari sekali 3 hari sekali baru minta setoran dari Republik Gurame. Begitupun juga di Elang Samudra. Mungkin nanti ada teman-teman di wilayah lain gimana kabarnya itu untuk pasar hari ini, mungkin di Tulungagung, di Blitar, di Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun bahkan di luar Jawa. Bisa chat di kolom komentar apakah posisinya keadaannya itu hari ini pasarnya sama seperti di daerah saya. Nanti bisa sharing-sharing biar bisa untuk semangat atau untuk motivasi bagi para teman-teman yang lainnya. Jadi intinya kembali lagi ke pokok masalah yang tadi bosku, kalau kita budidaya ikan gurame itu keberhasilannya dan kerugiannya itu lebih cenderung besar. Namanya ya kalau saya mengalami dari yang saya alami sudah puluhan tahun ya tetap banyak berhasilnya daripada kerugiannya. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjawab pertanyaan bosku yang mungkin mau mengawali budidaya ikan gurame ragu nanti bisa rugi, nanti berhasil apa tidak ya. Yang jelas kalau kita mau melangkah ke sesuatu
bisnis atau pekerjaan, apalagi di budidaya ikan gurame, yang penting mantap, kita mau belajar, insya Allah akan berhasil. Saya sendiri dulu mulai dari satu kolam kecil, sekarang alhamdulillah sudah ada 6 sampai kenapa saya buat video di sini, buat gambaran saja bagi para bosku, untuk melatih mental, untuk melatih niat bosku tuh biar bener-bener yakin kalau mau terjun di budidaya ikan gurame tanpa melihat keberhasilannya saja, tapi juga ada kerugiannya atau kegagalannya. Tapi dari kegagalan itu persentasenya yang jelas tetap banyak berhasilnya. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.